5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sarifudin. Di sini saya selaku moderator yang beranggota 9 orang. Yang pertama ada Izma Anissa, Fitrian Dimanhutu, Nurul Aulia, Sipa Azriel Lutfiandini, Jerry Pratama Sunandi, Zidan Surya Ramadan, Muhammad Adi Reza Palupi, dan ada saya sendiri yang terakhir Zakia Putri Sakinah. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan karakter di Indonesia. Boleh saya sampaikan kepada teman saya? Silakan mempresentasikan. Kepada Zidan Surya, saya persilahkan. Yang pertama, apa itu pendidikan karakter? Kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani karasein yang berarti to engrave, melukis, menggambar. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, dan maupun kebangsaan. Berikutnya dipersilahkan. Untuk selanjutnya, tujuan alasan perlunya pendidikan karakter. Menurut Likona adalah tujuan alasan mengapa pendidikan karakter itu harus disampaikan. Yang pertama, merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak atau siswa memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua, merupakan cara untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang ketiga, sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam masyarakat yang beragam. Yang kelima, berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral sosial seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan etos kerja atau belajar yang rendah. Yang keenam, merupakan persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja. Dan yang terakhir, mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja peradaban. Selanjutnya saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan karakter. Perkembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa, pengertian pendidikan budaya dan karakter bangsa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas, merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan karakter yaitu yang pertama, mengembangkan potensi efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur,
penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Baik, selanjutnya saya persilahkan. Baik, selanjutnya tentang fungsi pendidikan karakter. 1. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. 2. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur, yaitu memperkuat perilaku yang sudah baik dan mempertahankan perilaku baik tersebut. Dan yang terakhir, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan untuk menyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Boleh selanjutnya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu media pendidikan karakter. Media yang pertama adalah keluarga. Media pendidikan yang paling pertama untuk membentuk suatu karakter, karena dari keluarga lah karakter seseorang akan terbentuk. Media yang kedua, satuan pendidikan. Instansi pendidikan memiliki peran utama untuk membentuk karakter peserta didiknya. Maka dari itu, peran guru sangat penting untuk menjadi teladan. Yang ketiga, masyarakat sipil. Masyarakat sipil harus mencontohkan perilaku maupun sikap yang baik dan benar agar bisa ditiru. Yang keempat, masyarakat politik. Masyarakat politik juga harus bisa mencontohkan hal baik kepada semua masyarakat agar menjadi media pendidikan karakter yang baik pula. Yang kelima, dunia usaha. Di dalam dunia usaha juga diterapkan karakter yang baik, contohnya diajarkan kedisiplinan dalam bekerja. Dan yang terakhir, media massa. Media massa pada masa kini sangat mempengaruhi pembentukan karakter seseorang. Maka dari itu penting sekali untuk bisa mengontrol diri dalam bersosial media. Berikutnya saya persilahkan. Ruang lingkup pendidikan karakter. Yang pertama ada olah pikir yang berupa cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi ipteks, dan reduktif. Yang kedua ada olah hati yang berupa beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Yang ketiga ada olah rasa atau karsa yang berupa ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk dalam negeri, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Dan yang terakhir ada olahraga yang berupa bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Baik, saya persilakan kepada yang berikutnya. Selanjutnya, ada salah satu strategi pendidikan karakter yang multiple, yaitu konsep yang menyediakan kesempatan bagi anak didik untuk mengembangkan bakat sesuai dengan kebutuhan dan minat yang dimilikinya. Strategi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik yang manifestasi pengembangan potensinya, itu akan membangun self-konsep yang menunjang kesehatan mental. Ada banyak cara untuk menjadi cerdas, dan cara ini biasanya ditandai dengan prestasi akademik yang diperoleh di sekolahnya. Dan anak didik tersebut mengikuti tes intelijensia. Cara tersebut misalnya melalui kata-kata, angka, musik, gambar, kegiatan fisik, atau kemampuan motorik, atau lewat cara sosial emosional. Saya persilakan pada berikutnya. Untuk yang selanjutnya, karakter bersumber dari yang pertama agama, yang kedua Pancasila, yang ketiga budaya, dan yang keempat tujuan pendidikan nasional. Dan pelaksanaan pendidikan karakter ada yang pertama yaitu sosialisasi kepada stakeholder, yaitu kepada komite sekolah, masyarakat, dan lembaga tertentu. Dan yang kedua yaitu pengembangan dalam kegiatan sekolah berupa misalnya integrasi dalam mata pelajaran yang ada, lalu mata pelajaran dalam muatan lokal. Yang terakhir yaitu kegiatan pengembangan diri, dapat meliputi pembudayaan dan pembiasaan, ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, dan lain-lain, serta bimbingan konseling. Baik, sekian presentasi kali ini. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Saya ingin bertanya. Baik, boleh. Pertanyaan saya, apa yang terjadi jika pendidikan karakter ini tidak dilaksanakan dalam kehidupan? Baik, silahkan ada yang mau menjawab. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Nurul. Baik, boleh. Pendidikan karakter terhadap anak yang tidak dilaksanakan itu akan menyebabkan terjadinya krisis moral, seperti masalah sosial di masyarakat, tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, bullying, dan hal-hal yang lainnya. Maka dari itu, pendidikan karakter sangat penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Baik, Oke, terima kasih. apakah ada yang mau ditanyakan lagi selain itu? Izin bertanya ya, apa sih dampak yang dapat ditimbulkan dari pendidikan karakter ini? Terima kasih. Izin menjawab ya untuk pertanyaan barusan. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena dengannya, seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Baik. Alasannya memilih tema pentingnya pendidikan karakter Indonesia itu apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, kita memilih tema pentingnya pendidikan karakter di Indonesia karena pendidikan karakter di Indonesia harus diperhatikan agar siswa bukan hanya memiliki kecerdasan otak, melainkan memiliki akhlak yang baik untuk masa depannya. Dan juga di Indonesia ini pendidikan karakternya masih kurang. Jadi perlu dilaksanakannya pendidikan karakter. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Kesimpulannya, pendidikan karakter akan terbentuk dengan sendirinya jika ada dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dominan dalam mendukung dan membangun pendidikan karakter. Maka dari itu, karakter yang baik sangat penting untuk dimiliki seseorang. Untuk membentuk karakter yang baik, maka harus ada pendidikan untuk menunjung itu semua. Di negara Indonesia, pendidikan karakter sudah terterapkan hampir di semua instansi. Karena memang peran pendidikan karakter sangat penting untuk dilaksanakan dan dipelajari agar menjadi manusia yang berkepribadian baik bagi nusa, bangsa, dan agama. Sekian, terima kasih. Semoga presentasi kali ini membantu kalian semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.